Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan saya Rati dengan 3 digit NIM-AKIR 008. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari SGDA 8 untuk mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Inkontinensia Urin. Baik, berikut merupakan daftar nama anggota dari SGDA 8, yakni SGDA 8 berjumlah 11 orang. Berikutnya merupakan daftar isi ataupun topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yakni dimulai dari pendahuluan, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, dan diakhiri dengan penutup. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan dari student project kami, yakni inkontinensia urin. Jadi, kondisi ini merupakan salah satu hal yang kerap dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yakni adanya proses pengeluaran urin yang tidak disengaja atau tanpa disadari oleh individu, sehingga pasien kerap atau masyarakat itu kerap mengalami kebocoran urin. Dan untuk prevalensinya, pada kasus inkontinensia urin di Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 5,8%, sedangkan ada pun data lain yang menunjukkan prevalensi dari inkontinensia urin pada wanita dengan rentang usia 15-64 tahun mencapai angka 8,5%, sedangkan pada usia di atas 65 tahun itu mencapai angka 11,6%. Hal ini telah menunjukkan bahwasannya prevalensi atau kasus kejadian atau timbulnya kasus kejadian dari inkontinensia urin ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia dari seseorang. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi. Inkontinensia urin tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi seseorang, yakni adanya penurunan kualitas hidup. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya salah satu penentu dari kualitas hidup seseorang yakni adanya faktor kesehatan fisik dan mental. Jadi, ketika seseorang terdiagnosis mengalami inkontinensia urin, mayoritas mereka akan sulit untuk melakukan aktivitas dikarenakan adanya gejala berupa kebocoran urin yang kerap mengganggu. Jadi, penyakit ini sangat mengganggu kehidupan penderitanya dan memberikan dampak negatif lainnya seperti rasa takut yang dirasakan oleh penderita untuk beraktivitas dan tidak ingin terlalu jauh dari toilet. Maka dengan itu kita harus dapat dan mengetahui dan memberikan tata laksana yang tepat bagi pasien yang mengalami inkontinensia urin, yakni baik melalui tindakan konservatif ataupun pembedahan. Dalam pelaksanaannya, tindakan konservatif dijadikan manajemen pertama untuk mengatasi inkontinensia urin, seperti modifikasi gaya hidup, bladder training, latihan otot dasar panggul, dan terapi fisik lainnya. Sedangkan jika memang tidak dapat ditangani dengan terapi konservatif dan anjuran yang memang kita bisa berikan untuk tata laksana pertama bagi pasien, maka pembedahan dapat dijadikan solusi. Oleh karena itu, akibat adanya urgensi penurunan kualitas hidup masyarakat Indonesia akibat inkontinensia urin, dan dalam meningkatkan perhatian serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata laksana terkait kasus inkontinensia urin, maka kami dari SGDA 8 menyusun student project yang berjudul Inkontinensia Urin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Felicia Fernanda dengan 3 digit terakhir 075. Izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai definisi inkontinensia urin. Di mana menurut The International Society tahun 2008, inkontinensia urin merupakan suatu keadaan di mana adanya keluhan terjadi pengeluaran urin secara involunter. Gangguan ini lebih sering terjadi pada perempuan yang sudah pernah melahirkan daripada belum pernah. Diduga disebabkan oleh perubahan otot dan juga fascia di dasar panggulnya. Di mana untuk inkontinensia urin transien terjadi akibat adanya kondisi ataupun penyakit lain yang mendasarinya. Sedangkan inkontinensia urin murni terjadi akibat abnormalitas saluran kemih bawah yang dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu ada inkontinensia urin transien, di mana untuk ini disebabkan oleh beberapa faktor dan juga paling seringnya adalah faktor lingkungan ataupun gangguan fisik seperti gangguan kognitif maupun kelumpuhan sehingga tidak dapat berkemih secara mandiri. Kemudian ada inkontinensia urin tipe tekanan, di mana tipe tekanan ini urin keluar involunter disebabkan peningkatan tekanan intravesical yang melebihi tekanan maksimal. Penutupan ureter pada saat otot kandung kemih tidak berkontraksi. Kemudian ada tipe
urgensi ataupun di mana keinginan ini untuk berkemih yang kuat yang muncul secara tiba-tiba disertai keluarnya urin. Untuk inkontinensi urin tipe campuran, di sini ada kombinasi peningkatan tekanan intraabdominal dengan urgensi. Kemudian ada tipe urin overflow yang dimana berkaitan dengan otot detrusor yang kurang aktif ataupun tidak kontraktil sehingga proses berkemih jadi tidak lengkap. Kemudian ada tipe urin continue yang dimana terjadi karena disebabkan oleh kelainan kongenital ataupun anatominya seperti fistula vesicovaginal, fistula uretrovaginal, juga fistula uretrovaginal. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Made Hugo Dharma Putra Santosa Oka dengan 3 digit NIMAK 231. Izin menjelaskan mengenai epidemiologi inkontinensia urin, di mana inkontinensia urin ini merupakan masalah yang umum, terutama pada wanita. Menurut ICS, yakni International Continence Society, prevalensi inkontinensia urin ini pada wanita sendiri adalah sekitar 25 hingga 45%, sedangkan pada pria sekitar 10 hingga 20%. Kemudian, menurut ahli urologi Indonesia, prevalensi inkontinensia urin pada perempuan di Indonesia mencapai 13,5% pada tahun 2014. Mungkin sekian dari saya, bisa lanjutkan dari rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lisa Uniparmisi Dewi dengan 3 digit terakhir 195. Di sini saya izin untuk membacakan dari etiologi sendiri, di mana etiologi dari inkontinensia urin sendiri itu sangatlah kompleks dan juga multifaktorial, di mana itu melibatkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi medis, serta faktor gaya hidup. Di mana salah satu faktor risiko utama inkontinensia urin sendiri adalah kelemahan otot dasar panggul yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti persalinan, operasi pelvis, serta kondisi medis seperti diabetes maupun stroke. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Komandike Maristawardana dengan 3 digit NIM terminal 32. Izin menjelaskan mengenai patofisiologi dari inkontinensia urin. Jadi patofisiologi inkontinensia urin terbagi menjadi beberapa mekanisme sesuai jenis dari inkontinensianya. Yang pertama, inkontinensia urin tipe stres itu terjadi karena adanya peningkatan tekanan intraabdominal melebihi tekanan uretra akibat aktivitas seperti batuk, tertawa, dan juga bersin. Hal ini menyebabkan pelemahan otot sphincter uretra dan pergeseran posisi kolom vesika urinaria sehingga urin keluar secara tidak sengaja. Kemudian yang kedua adanya inkontinensia urgensi atau dorongan yang disebabkan oleh adanya ketidakstabilan otot detrusor kanung kemih, misalnya karena adanya vaginitis atropi, infaksi feses, ataupun gangguan neurologis yang idiopatik. Peningkatan tekanan intravesika yang tidak terkendali ini menyebabkan kebocoran urin secara involunter, meskipun tidak ada rangsangan miksi yang adekuat. Kemudian selanjutnya adalah tipe inkontinensia overflow, di mana tipe ini terjadi karena kandung kemih tidak dapat mengosongkan urin secara efektif karena kelemahan dari otot detrusor, neuropati diabetikum, ataupun obstruksi pada uretra. Kemudian yang terakhir adalah adanya inkontinensia fungsional, di mana dapat terjadi bukan karena gangguan dari sistem urinarius secara langsung, melainkan adanya faktor-faktor eksternal seperti adanya delirium, infeksi traktus urinarius, ataupun keterbatasan mobilitas. Jadi, pasien itu tidak sempat untuk mencapai toilet tepat waktu. Jadi, semua jenis dari inkontinensia urin ini menggambarkan bahwa inkontinensia urin merupakan kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor, di mana diperlukan juga pendekatan diagnosis dan manajemen yang spesifik sesuai dengan etiologinya. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Putu Desiliana Dewi dengan 3 digit NIM akhir 046. Izin untuk melanjutkan materi terkait dengan manifestasi klinis dari inkontinensia urin. Jadi, untuk manifestasi klinis dari inkontinensia urin dapat bervariasi tergantung pada jenisnya, yaitu yang pertama inkontinensia urin tipe stres, dengan manifestasi klinisnya berupa urin yang keluar saat beraktivitas yang dibagi menjadi 3 tingkat keparahan, yaitu tingkat 1 berupa urin yang keluar saat batuk, bersin, dan tertawa. Tingkat 2 berupa urin yang keluar saat beraktivitas fisik seperti saat bangun, berdiri, berjalan. Sedangkan tingkat 3 berupa urin yang keluar saat berbaring. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu inkontinensia urin tipe urgensi dengan manifestasi klinisnya berupa keluarnya urin secara involunter disertai dengan peningkatan frekuensi buang air kecil, nokturia, dan urin yang keluar dengan diawali keinginan berkemih yang tidak tertahankan.
Lalu yang ketiga itu inkontinensia urin tipe campuran dengan manifestasi klinisnya yaitu urin yang keluar secara involunter dengan diawali desakan yang kuat untuk berkemih yang tak tertahankan dan berkaitan dengan beberapa aktivitas seperti bersin, batuk, atau tekanan fisik lainnya. Kemudian untuk tipe yang keempat, yaitu inkontinensia urin tipe overflow dengan manifestasi klinisnya berupa kencing saat malam hari ketika sedang tidur atau bisa disebut juga dengan nocturnal enuresis. Dan pengosongan kandung kemih tidak terjadi dengan baik sehingga masih ada urin yang menetes. Lalu untuk tipe yang terakhir yaitu inkontinensia urin tipe fungsional dengan manifestasi klinisnya berupa urin yang keluar akibat dari ketidakmampuan menuju toilet secara mandiri. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Ayukadi Putri Monika dengan 3 digit NIM terakhir 053, izin melanjutkan 2.6, yaitu komplikasi inkontinensia urin. Dimana apabila kondisi inkontinensia urin tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, maka berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi yang tidak hanya bersifat medis, tapi juga berdampak luas terhadap aspek psikologis dan juga sosial penderitanya. Dilihat dari sisi kesehatan fisik, inkontinensia urin dapat menyebabkan yaitu pertama, infeksi saluran kemih yang berulang akibat kontaminasi bakteri. Kedua, iritasi hingga infeksi pada kulit di sekitar area genital karena paparan kelembaban yang berkepanjangan. Kemudian ketiga, yaitu bisa menyebabkan luka tekan atau dekubitus. Keempat, rasa nyeri, gatal dan juga perih, selulitis, efek samping obat, dan juga kegagalan pengobatan. Dan juga dari aspek psikososial dapat menyebabkan gangguan kualitas tidur akibat keharusan untuk buang air kecil secara berulang di malam hari, kemudian perasaan yang malu, minder, dan juga kehilangan rasa percaya diri, mudah marah, kecemasan dan depresi, dan juga bisa mengakibatkan isolasi sosial. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putusari Anandaswari dengan NIM B3. Untuk diagnosis bandingnya ada osteosit, di mana sering terjadi pada orang dewasa dengan umur yang 75 tahun, serta osteosit mengarah pada posterior dan dapat menekan medula spinalis. Lalu yang kedua itu ada metastasis, di mana di sini terjadi pada penderita neoplasma payudara, prostat, tiroid, gagal ginjal, serta paru. Ya, dan tumor primer, di mana penyakit berikut merupakan paling umum mengalami metastasis ke tulang. Lalu ada discal cyst, itu merupakan kista intraepithelial external homogen yang well defined yang terlokalisir secara ventrolateral. Lalu yang berikutnya ada neurorinoma, itu merupakan lesi neoplastik jinak yang mencakup pada sekitar sepertiga dari semua tumor primitif pada tulang belakang, di mana usia yang ditemukan itu pada dekade keempat kehidupan. Dan berikutnya ada synovial cyst, yang sering terjadi pada dekade ke-6 dalam kehidupan, di mana mendominasi pada wanita dan jarang terdeteksi pada usia 30 tahun. Lalu selanjutnya itu ada mechanical low back pain, di mana sering terjadi pada usia 30 hingga 50 tahun dan memiliki beberapa faktor risiko yang berkaitan, yaitu sering mengangkat beban berat, obesitas. Lalu nyeri ini dirasakan pada area lumbosakral dan dapat menjalar ke kaki, biasanya sepanjang dermatom. Lalu berikutnya ada degenerative lumbar stenosis yang secara umum itu nyeri pada kaki dan punggung, di mana ini mengacu pada penyempitan di vertebra di area kanal pusat, resas lateral, atau foramen saraf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nilo Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Jadi beberapa hal yang kita dapat lakukan untuk pencegahan, yaitu yang pertama kita dapat melakukan latihan otot dasar panggul atau dengan melakukan senam Kegel, kemudian menjaga berat badan agar tetap ideal, mengatur asupan cairan, berhenti merokok, dan juga melakukan bladder training. Baik, izin untuk melanjutkan untuk tata laksana inkontinensia urin. Perkenalkan saya Catherine dari bracket 57. Jadi tata laksana inkontinensia urin dapat dibagi menjadi konservatif, medikamentosa, dan juga bedah. Sebelum melakukan tindakan, dilakukan dahulu pengecekan pada urin untuk mengetahui adanya hematuria atau infeksi.
tata laksana ditentukan sesuai dengan jenis inkontinensia urin yang diidap oleh pasien. Lalu tata laksana konservatif yang dapat dilakukan adalah dengan perubahan gaya hidup. Perlu dilakukan diet terutama untuk seseorang dengan BMI lebih dari 30. Perubahan lain dapat dilakukan adalah berhenti merokok dan juga mengurangi minuman berkafein dan juga berkarbonasi. Lalu tata laksana medikamentosa yang dapat diberikan adalah antikolinergik seperti solifenacin dan juga antikolinergik lainnya. Dapat juga diberikan B3 agonis yaitu mirabegron. Jika konservatif dan medikamentosa tidak cukup, dapat dilakukan tindakan bedah. Tindakan yang dapat dilakukan jika terdeteksi adanya overaktivitas detrusor, bisa dilakukan intravesikal botox injection, namun ada resiko berupa paralisis pada bladder. Bisa dilakukan mid-urethral sling atau kolposuspensi yang merupakan standar emas intervensi pembedahan untuk inkontinensia urin. Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah pemberian booking agents dengan injeksi ke uretra untuk membentuk bantalan yang dapat meningkatkan resisten pada aliran urin. Baik, kemudian akan dilanjutkan ke bab 3 pada bagian penutupnya. Baik, perkenalkan nama saya Gadis Marianta dengan NIM akhir sama 3. Jadi sini saya izin untuk menjelaskan pada bagian kesimpulannya. Inkontinensia urin merupakan kondisi medis yang ditandai dengan adanya pengeluaran urin secara tidak sengaja dan dapat terjadi akibat faktor baik yang bersifat temporer maupun kronis. Kondisi ini lebih banyak yang dialami oleh perempuan, terutama yang telah melahirkan, dan memiliki prevalensi yang cukup tinggi di masyarakat. Inkontinensia urin terdiri dari beberapa tipe, yaitu yang stres, urgensi, campuran, overflow, continue, fungsional, dan transient. Dengan masing-masing memiliki mekanisme dan penyebab yang berbeda. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada fisik seperti infeksi dan iritasi kulit, tapi juga secara psikologis dan sosial, seperti depresi, isolasi sosial, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, serta diagnosis dan tata laksananya sangat penting untuk menentukan intervensi dari yang tepat dan meningkatkan kesejahteraan dari pasien secara holistik. Kemudian untuk sarannya, di sini penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar lebih memahami dan menelaah isi dari kajian ini dengan mengenai definisi epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan pencegahan inkontinensia urin secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Maka dari itu, pembaca dapat melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan meminimalkan dampak negatif dari kondisi ini pada penderita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan SGDA 8 mengenai inkontinensia urin. Mohon maaf kalau terdapat salah kata ataupun hal yang tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.